Nah, kalau bibit durian tidak disarankan karena sudah banyak kasus banyak yang mati teman-teman, tidak tertolong, percuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel kami, di channel Kebun Adibah. Teman-teman, di video kali ini masih tentang bibit durian ya teman-teman. Kali ini saya akan coba bahas tentang apakah direkomendasikan pembelian bibit durian secara online teman-teman. Kaitannya dengan pembelian bibit durian secara online, memang banyak kasus ya teman-teman, seperti yang saya lihat di beberapa media sosial. Ini contohnya, mbaknya membeli bibit durian secara online, dikirim dengan ekspedisi dan kondisi paket gepeng ya teman-teman. Kalau gepeng kayak gitu ya otomatis dalamnya ya teman-teman bisa lihat sendiri, dan banyak stres, daun rontok, kondisinya seperti itu teman-teman. Dan ini juga ada beberapa postingan beliau membeli bibit secara online, kondisinya teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi dalam pembelian bibit durian, saya lebih merekomendasikan teman-teman datangi saja langsung ke tempat penjualan bibit atau di tempat pembibitan teman-teman, karena dengan lihat secara langsung kan teman-teman lebih puas. Teman-teman bisa ngecek kondisi bibit secara langsung, kualitas bibitnya bagaimana. Di samping itu juga teman-teman kan bisa tanya-tanya ke penjualnya, juga bisa konsultasi tentang perawatan pohon durian, itu kan jauh lebih enak. Beda dengan online ya teman-teman. Ya kalau lewat online pun kita bisa konsultasi lewat chat ya, tapi kan untuk kondisi real bibitnya kan kita tidak bisa lihat aslinya. Kita cuma ditunjuki foto saja. Tapi kalau teman-teman memang harus terpaksa beli secara online, yang perlu diperhatikan ya teman-teman, satu, penjualnya. Teman-teman harus lihat penjualnya itu harus benar-benar sudah testimoninya cukup baik teman-teman ya. Ya kalau yang sudah terkenal lah gampangnya, banyak pihak yang sudah mengakui di situ sentra bibit durian yang cukup terkenal dan punya kualitas yang terjamin. Itu dari segi penjualnya. Artinya jangan sampai teman-teman pinginnya beli bibit durian murah tapi ternyata yang dikirim pohon lain, atau barangkali tidak dikirim sama sekali. Itu kan eman-eman, kesel kan pastinya. Yang kedua, setelah tag penjualnya punya rekam jejak yang baik, tentu saja ya masalah pengiriman ya teman-teman. Ini penting karena masalah pengiriman itu kadang bibit di tempatnya kondisinya baik, cukup besar, kualitasnya bagus, bibitnya tinggi ya kualitasnya grade A lah, tapi pengirimannya yang buruk, dengan pengiriman yang buruk, bisa saja sampai di tempat teman-teman dalam kondisi stres berat, bahkan sampai mati. Itu bisa saja. Jadi pilihan, pertimbangan pengiriman itu diperlukan. Nah, bagaimana cara pengiriman yang bagus? Nah, menurut saya teman-teman dalam hal ini harus diperhatikan, jangan pernah memilih pengiriman bibit durian dengan cara pengurangan media tanamnya teman-teman. Bibit durian itu beda dengan bibit kayak jambu, mangga, itu beda. Kalau bibit jambu itu masih bisa dikirim dengan pengurangan media tanam. Jadi tanah yang ada di polybag itu dikurangi,
Ya maksudnya kan untuk menghemat ongkos kirim ya teman-teman, biar lebih murah, karena kan kalau banyak tanah otomatis kan beratnya lebih kalau semakin berat itu kan biaya ongkirnya lebih mahal. Nah, itu menyiasatinya dengan pengurangan media tanah. Untuk pohon jambu biji, jambu air, pohon mangga itu masih bisa. Saya pernah coba itu selamat. Yaitu pun pemulihannya cukup lama. Ini contohnya. Ini contohnya bibit jambu air. Ini jenis kiojok. Nah, dikirim dengan pengurangan media tanam. Karena untuk menghemat ongkir, jadi saya beli 2 bibit. Ini satunya jenis Green Giant, ongkirnya cukup murah, cuma saya beli di marketplace, ada bonus ongkir, ongkirnya cuma 5.000 kalau tidak salah. Nah, cuma masuk 1 kilo, murah kan. Nah ini kondisinya sampai kayak gini. Ini dulu juga lumayan stres karena kan akarnya diorak-arik ya, digangguin, otomatis kan terjadi ya stres, perlu pemulihan. Ini pemulihannya lama, ini 6 bulan kondisinya seperti ini. Ini juga sudah mulai membaik. Saya prediksi akarnya sudah mulai bagus, tandanya ya trubus sudah mulai trubus ke 4 kali kalau tidak salah. Dan batang utama dengan batang stek pun dulunya itu lebih gedean batang steknya, ini sudah mulai gedenya, sudah mulai sama. Ini perlu waktu 6 bulan. Kalau ini masih bisa dikirim dengan pengurangan media tanam. Pohon mangga juga sama, ini jenis Mahathir kalau tidak salah, Kyojai ini jenis Kyojai. Ini juga sudah mulai pulih, sama ini beriringan, jaraknya sekitar ya 2 mingguan. Ini sudah, ini baru mulai trubus 1 kali. Ini tandanya ini trubus 1 kali, tandanya itu baru trubus 1 kali. Nah kalau bibit durian tidak disarankan, karena sudah banyak kasus, banyak yang mati teman-teman, tidak tertolong, percuma. Kalaupun berhasil dirawat, bertahan, bisa hidup, ya saya kira lama sekali. Pohon jambu biji saja, pohon mangga saja yang lebih mudah perawatannya aja sampai 6 bulanan, apalagi pohon durian. Jadi itu ya, tidak disarankan pengiriman dengan mengurangi media tanam. Nah terus gimana kalau terpaksa harus beli secara online? Ya teman-teman harus pilih pengiriman yang tanpa mengurangi media tanam teman-teman ya. Biasanya itu menggunakan packing kayu teman-teman, tapi ya konsekuensinya volume paketnya jadi besar karena terkena volume, dan itu cukup berpengaruh dalam biaya pengiriman. Tapi ya itu jauh lebih baik daripada teman-teman pakai pengiriman dengan biaya yang hemat tapi sampai dalam keadaan stres berat atau mati. Beda dengan pengiriman dengan packing kayu, itu jauh lebih terminimalisir tanaman durian atau bibit durian dari stres. Jadi ya agak mahal dikit tapi lebih meminimalisir resiko bibit itu mati teman-teman. Kalau teman-teman belani ongkir tapi bibit mati kan eman teman-teman nggak dapat apa-apa. Mending tambah sedikit biaya di pengiriman tapi teman-teman bisa mendapatkan bibit yang kondisinya lebih baik.
Ini adalah contohnya ya teman-teman, packing bibit durian dengan menggunakan kayu. Tapi ya itu, jadi pakainya jadi besar dan itu berpengaruh dalam biaya pengiriman. Dan teman-teman kalau mau lebih hemat dengan paket yang besar juga bisa menggunakan kargo ya teman-teman. Tapi untuk tarif kargo kan lebih hemat daripada tarif reguler. Cuma ya kargo jauh lebih lama ya. Masa kirimnya itu lebih lama daripada pengiriman secara reguler. Tapi ya itu jauh lebih aman lah kalau menurut saya, maksudnya sekalipun sedikit lama tapi tanpa mengurangi media itu jauh ya itu lebih meminimalisir resiko tanaman stres. Ya tetap stres tapi ya masih bisa lah untuk dipulihkan dan waktunya enggak terlalu lama, lebih terjamin lah intinya. Atau pembelian secara online menurut dengan pengalaman saya dulu gini teman-teman, saya dulu pertama kali beli bibit durian, dulu bibitnya kondisinya dongkelan, saya ketemu penjual lewat media sosial. Tapi penjualnya itu gini, silakan kalau mau beli dan untuk lebih saling percaya, itu pembayarannya setelah bibit itu datang teman-teman. Jadi itu lebih terjamin. Makanya saya dulu berani. Dan saya juga pesan tolong dipilihkan bibit durian yang kualitasnya bagus. Dan alhamdulillah kondisi bibit sampai dengan keadaan selamat karena pengirimannya langsung teman-teman. Maksudnya beliau kirim menggunakan armadanya sendiri teman-teman, jadi tidak lewat jasa ekspedisi. Karena dari segi jarak beliau masih menjangkau ke tempat saya, jadi beliau siap untuk mengirimkan bibit duriannya ke tempat saya dan alhamdulillah bibit sampai dalam keadaan baik, kondisinya juga bagus, kualitasnya juga baik dan alhamdulillah saya tanam tidak ada yang mati dan sampai sekarang juga mulai ada yang berbuah. Jadi itu ya teman-teman kaitannya dengan cara pembelian bibit secara online. Ini sekedar pengalaman dari saya, seperti biasa barangkali teman-teman punya pengalaman lain, cara lain ya silahkan teman-teman tambahi, teman-teman share pengalamannya di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman tentang pembelian bibit secara online. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.